Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin para ulama, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Darus Salam yang kami hormati, yang kami taklimi, dan yang kami harap-harapkan berkah manfaat ilmunya. Di sore ini kami akan melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kami jelaskan tentang qiyamul lail, salat di malam hari untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Setelah itu kami juga telah menjelaskan tentang salat sunnah rawatib, salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Dan untuk menyempurnakan salat sunnah, kami juga akan menjelaskan tentang salat duha. Masyhur di kalangan kita bahwa salat duha merupakan salah satu salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang terkenal dari faedah salat duha adalah akan memberikan rezeki yang lancar untuk kita. Apakah itu memang ada keterangan langsung dari Rasulullah atau memang hanya sekedar pembicaraan orang-orang, sehingga kami ingin membahas dan juga ingin menyebutkan beberapa hadis yang menerangkan tentang fadilah-fadilah salat duha. Kami akan mengambil dari kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah yang dikarang oleh guru dari guru kami ketika beliau masih muda di Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Fadilul sholati duha kasiratun nadkuruha jumlatan minha. Fadilah atau keutamaan ketika kita melaksanakan sholat duha sangatlah banyak. Dan beliau akan menerangkan sebagian atau secara global faedah dari kita melaksanakan sholat duha. Sebelumnya kami akan menerangkan sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit dan sudah naik sekedar satu tombak. Dan waktu akhir sholat duha adalah ketika masuknya waktu duhur. Sehingga ketika kita sholat di waktu itu, maka niat yang kita lakukan adalah niat sholat duha. Untuk rakaat sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, dan paling banyak itu ulama masih ada yang berpendapat sholat duha rakaat paling banyak adalah 8, dan ulama lain berpendapat bahwa rakaat sholat duha paling banyak adalah 12. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih diterangkan khurujul minal khilaf, yang paling utama untuk melakukan sholat duha adalah 8 rakaat. Dalam 8 rakaat ini guru kami memberikan ijazah. Setiap rakaat, mulai dari rakaat pertama sampai rakaat 8, beliau itu memiliki ijazah yang mutasil sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan membaca surat-surat yang khusus. Kami ingat betul ketika beliau mengijazahkan kepada kami, dan memang kami amalkan sehingga sampai sekarang kami tidak lupa. Untuk rakaat pertama yang disampaikan oleh beliau adalah surat Asy-Syams. Rakaat kedua
surat Ad-Duha. Untuk rakaat ketiga surat Al-Insyirah. Surat yang keempat surat Al-Kautsar. Untuk surat yang keenam surat Az-Zalzalah. Surat yang ketujuh surat yang kelima surat Az-Zalzalah. Surat yang keenam surat Al-Qari'ah. Surat yang ketujuh surat Al-Falaq, dan yang terakhir adalah surat An-Nas. Ini yang diijazahkan kepada santri-santri beliau untuk diamalkan agar lebih faedah dari sholat duha lebih bisa terasa di dalam diri kita. Sholat duha dilakukan 2 rakaat sampai batas terakhir rakaat ke-8, atau sebagian ulama berpendapat 12. Untuk fadilah yang pertama yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah yang diampuninya segala dosa dari setiap dosa yang telah kita lakukan. Al-amalu biha yudhiru Allah Ta'ala al-dunya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala sunnati duha ayran duha lukirat lahu dhunubuhu wa ikanat misla zabil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga atau istiqomah untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, meskipun dosanya itu sebanyak busa yang ada di lautan. Sehingga saking banyaknya dosa yang diampuni oleh Allah ketika kita mau melaksanakan sholat duha, sampai beliau Rasulullah menjelaskan meskipun dosa orang tersebut itu banyaknya seperti hanya untuk atau busa yang ada di lautan, saking banyaknya dosa itu akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melaksanakan sholat duha. Itu dari hadis yang pertama yang disampaikan oleh sahabat Nabi Hurairah. Dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama idza istaqbalat asy-syamsu ay badatu ila irtifaiha fatawadda fa ahsana wudu'ahu summa qama fa shalla rak'atayn ghufirat lahu khatayahu wa kana kama waladatuhu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di saat matahari telah tiba, dalam artian matahari telah terbit dan matahari telah naik sekadar 1 tombak, lalu ia melakukan wudu. Setelah wudu, dengan wudu yang sempurna, ia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha, maka apa kata Rasulullah? Ghufirat lahu khatayahu, maka semua kesalahan dari orang tersebut atau dosa-dosa dari orang tersebut itu akan diampuni oleh Allah. Wa kana kama waladatuhu, sehingga ketika ia selesai melaksanakan sholat duha, seakan-akan ia baru lahir kembali dari ibunya. Dalam artian saking bersihnya dosa kita ketika selesai melaksanakan sholat duha, itu Nabi mengibaratkan seperti hanya kita masih baru lahir dari lahir ibu kita. Bagi yang baru lahir kan masih tidak memiliki dosa sama sekali, dan itu Rasulullah menyamakan kita yang telah melaksanakan sholat duha sebagaimana bayi yang baru lahir.
Untuk faedah yang kedua, beliau Syekh Muhammad mendikat biaya untuk menafkahi orang yang melakukan sholat duha itu akan termasuk dari golongan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, dalam artian selalu bertobat kepada Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidhu ala salati duha illa awwabun wa hiya salatul awwabin rawahu al-Hakim wa qala ala syarti Muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga atau istiqomah untuk melaksanakan sholat duha, maka berarti ia termasuk dari orang-orang yang awwabun, orang-orang yang selalu kembali kepada kembali dalam artian selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, seorang yang melaksanakan sholat duha akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah melaksanakan umrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, kitab Sunan Abi Dawud. Rawah Abu Dawud an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin ay mafrudatin yusalliha fil masjid fa ajruhu ka ajril haji al-muhrimi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam artian telah memiliki wudu, ia keluar untuk melaksanakan sholat fardu yang ia lakukan di masjid, maka pahala orang tersebut itu sebagaimana pahala orang yang melakukan haji yang melakukan ihram di kota Mekah. Ini pahala yang sungguh luar biasa, dan alhamdulillah tidaklah sulit untuk melakukan ini karena masjid-masjid yang ada di sekitar kita memang sudah tidak terlalu jauh, dan memang alhamdulillah memang ada kesemangatan dibandingkan ketika kita melakukan sholat sendiri di rumah. Dan mungkin dari hadis ini juga bisa menyemangati kita agar selalu melaksanakan sholat fardu kita di masjid. Mengapa? Karena sabda Rasulullah itu pahalanya seperti halnya pahala orang yang haji, sehingga setiap hari 5 waktu kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji. Jadi seakan-akan ketika kita pulang dari masjid setelah kita melaksanakan sholat fardu itu seperti halnya kita telah melakukan haji. Bedanya gak kelihatan. Kalau haji kan ketika kita pulang dari haji disambut oleh masyarakat, oleh keluarga, dan juga ada acara khusus untuk penyambutan haji. Itu kalau yang haji asli. Kalau yang haji pahalanya saja ya gak ada sambutan. Cuma di sisi Allah ya sama, antara untuk pahalanya itu sama antara kita yang melaksanakan sholat fardu di masjid dan orang yang melakukan haji. Beliau melanjutkan, itu kalau sholat fardu di masjid pahalanya seperti halnya orang yang haji. Wa man kharaja ila tasbih duha la yasibu illa iyyahu ay illa sholat duha fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju masjid dengan tujuan melaksanakan sholat duha di dalam masjid, maka pahala bagi orang tersebut sebagaimana pahala orang yang melakukan umrah.
dan melaksanakan sholat duha juga di dalam masjid. Itu faedah yang ketiga. Jadi faedah yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat duha di dalam masjid, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan umrah. Untuk yang keempat, liha yurtabu minal abidina wa min muwaddina, dicatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang quality. Rawat Al-Bukhari an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja, beliau tidak menyebutkan 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, dan 2 rakaat sholat duha saja, lam yuktab minal mu'minin, maka ia tidak akan ditulis sebagaimana orang-orang yang lupa, tidak tergolong dari orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika 2 rakaat. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin, ketika sampeyan tambahi 2 rakaat, berarti 4 rakaat sholat duha, maka sampeyan akan dicatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. 4 rakaat maka akan ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Wa man shalla sittan kufiya dzalika al-yawm, dan barang siapa yang melaksanakan sholat duha sampai 6 rakaat, maka ia akan ditulis, maka ia akan dicukupi segala kebutuhannya di hari itu. Jadi kalau ingin rezeki kita lancar di hari itu, ingin rezeki kita mudah, ingin rezeki kita banyak, ya lakukanlah sholat duha sampai 6 rakaat sebagaimana nanti hadisnya atau sabda Rasulullah ketika melaksanakan 6 rakaat adalah kufiya dzalika al-yawm. Di hari itu kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla samaniyan kataballahu minallahi, barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat, maka akan tergolong dari orang-orang minallahi, dari golongan orang yang qanitin. Dan barang siapa man shalla sintai asyarata rakaatan balaghahu bil jannah, dan barang siapa yang melaksanakan sholat duha sampai 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Ketika kita sudah punya rumah di surga, maka otomatis kita akan ada jaminan masuk surga. Itu faedah yang keempat. Faedah yang kelima yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bila yadkhulu al-jannata min babin duha, keistimewaan bagi orang yang melaksanakan sholat duha adalah kelak di hari kiamat ia akan dipanggil oleh surga. Jadi karena surga itu banyak dan memiliki pintu-pintu tersendiri, dan di pintu surga itu ada yang namanya babu duha, pintu duha. Pintu duha ini itu khusus bagi orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Rasulullah bersabda, di dalam surga itu terdapat beberapa pintu, dan salah satu pintu yang ada di dalam surga adalah pintu yang bernama ad-duha, babu duha, jadi pintu duha. Faidakana yaumul qiyamati munadin aina alladziina kanu yudawuna salatan duha. Dan kelak di hari kiamat akan ada malaikat yang berseru atau malaikat yang memanggil
dengan panggilan ainal ladzina kanu yud'una sholatan duha. Mana orang-orang yang selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Jadi orang-orang yang istiqomah untuk melakukan sholat duha, mereka akan mendapat panggilan khusus dari surga yang pintunya itu bernama Babu Duha. Malaikat yang memanggil itu berkata, "Hadzal babukum fadkhuluhu bi rahmatillah." Ini pintu kalian, pintu duha. Fadkhuluhu, masuklah kalian semua dari pintu ini bi rahmatillah, rahmatnya Allah. Sehingga karena surga memang bermacam-macam dan pintu untuk kita masuk surga itu bermacam-macam, maka sebaiknya kita memiliki ibadah yang memang kita khususkan atau kita istiqomahkan dalam ibadah tersebut. Dan memang sebab kita untuk masuk surga, sebab kita masuk surga hanyalah dari rahmat Allah. Cuma rahmat Allah itu biasanya bersamaan dengan ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Sayyidina Bilal ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, di saat Rasulullah Mi'raj itu ditampakkan Rasulullah diajak jalan-jalan ke surga dan juga diajak jalan-jalan ke neraka. Nah, pas Rasulullah berada di surga, diajak jalan-jalan di surga, beliau melihat sandal dari tongkat dari Sayyidina Bilal. Akhirnya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertanya kepada Bilal, Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, ibadah apa yang paling kau harapkan pahalanya di sisi Allah?" Akhirnya Sayyidina Bilal menjawab, "Tidak ada ibadah satupun yang aku harapkan pahalanya kecuali ketika setelah selesai wudu, ketika aku hadas, aku selalu berwudu dan setelah berwudu aku laksanakan sholat mereka." Dan itulah kata Rasulullah yang menjadikan mengapa terompah Sayyidina Bilal itu sudah sampai di surga. Sehingga banyak pintu untuk kita lakukan, banyak pintu untuk kita masuki. Kalau bisa ya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah itu diperebutkan oleh semua pintu-pintu surga. Jadi pintu sholat berteriak memanggil nama Sayyidina Abu Bakar, pintu puasa juga memanggil nama Sayyidina Abu Bakar, pintu sedekah juga memanggil nama Sayyidina Abu Bakar, dan semua pintu-pintu yang lain berteriak memanggil nama Sayyidina Abu Bakar. Sehingga nama Sayyidina Abu Bakar itu diperebutkan oleh semua pintu surga, ya karena amal ibadah beliau yang sangat banyak. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan semua, paling tidak yang wajib kita lakukan semua, dan yang bersunah kita ambil sedikit, meskipun hanya sedikit, yang penting kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya. Sebagaimana sholat duha, kita akan masuk dari pintu duha ketika memang kita istiqomah untuk melaksanakannya. Sebagaimana panggilan dari malaikat tadi, ainal ladzina kanu yud'una, ainal ladzina kanu yud'una sholatan duha. Mana orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha. Bahasanya itu yud'una, langgeng, terus-menerus melakukan sholat duha. Itu nanti akan mendapatkan panggilan khusus dari surga, dari pintu yang bernama Babu Duha. Yang keenam, faedah yang keenam, biha yakfi Allah Ta'ala al-abda ma'ahabbahu fi dhalika al-yawm wa yadkhulu fi dhamanillahi ta'ala. Kata beliau Sayyid Muhammad, ketika seorang itu mau melaksanakan sholat duha, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan orang tersebut pada hari itu. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan jaminan akan
salatlah duha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda dan juga sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anillahi tabaraka wa ta'ala." Hadis ini hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, la tujizni." Dalam sebagian riwayat lain, riwayat Muhammad memakai redaksi "Sholli li arba'a raka'atin min awwalil nahari akfika akhiru." Salatlah engkau untukku, salatlah engkau 4 rakaat di awal harimu, maka Allah akan aku, kata Allah, akan mencukupi kebutuhanmu sampai akhir harimu. Sehingga ini jaminan langsung dari Allah. Hadisnya hadis qudsi yang berkata demikian itu langsung, yang menjamin demikian, menjamin rezeki di hari itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini sholli arba'a raka'atin, 4 rakaat. Salatlah duha 4 rakaat, maka aku akan menanggung rezekimu di hari itu. Faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, biha yu'addi al-abdu was-sadaqati al-abdi. Dengan kita melaksanakan salat duha, itu berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita untuk mensedekahkan setiap persediaan yang ada di dalam tubuh kita. Kata beliau, fa'inal abda mata asbara wajaba ila tasaddaqa an-abdihi kulliha wa inna salatahu tafi bidzalika kullihi. Seorang hamba, ya kita semua, ketika di waktu pagi itu wajib untuk mensedekahkan semua anjuran hukum yang ada pada diri kita. Kalau di hadis itu diterangkan, fil insani situna wasala sumi'ati nafsin. Di dalam diri manusia itu terdapat 360 persediaan, dan ini wajib disedekahkan. Ini wajib untuk kita berikan sedekah setiap hari, setiap pagi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam berkata, fil insani situna wa salasmi'ati mafsidin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsadin minha sadaqatan. Setiap dari persediaan itu wajib untuk dikeluarkan sedekahnya, wajib untuk disedekahkan. Qalu faman yutiqu dzalika ya Rasulullah. Akhirnya karena saking banyaknya persediaan yang harus kita berikan sedekah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang mampu untuk mensedekahi semua persediaan yang ada pada diri seseorang? Jawab Rasulullah, kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkar sadaqatun. Sedekahnya itu mudah, karena setiap tasbih yang kita lakukan, yang kalian ucapkan itu sedekah. Tahmid yang kalian baca itu sedekah. Tahlil yang kalian baca itu sedekah. Takbir yang kalian baca itu sedekah. Perintah untuk melaksanakan kebaikan itu sedekah. Perintah larangan untuk terhadap semua kemungkaran itu juga sedekah. Jadi amal-amal baik kita itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga 360 semisal kita baca tasbih ya harus sampai ke 360 bacaan tasbih. Kalau masih berat, maka sabda Rasulullah waktu jizimu menjadi kata-katani yang kamu minatullah, dan semua sedekah itu bisa tercukupkan dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat dari sholat duha. Sehingga kewajiban 360 sedekah yang harus kita keluarkan tiap pagi itu sudah bisa kita cukupi dengan kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan atau keutamaan dari kita melaksanakan sholat duha, mulai dari diampuninya dosa sampai jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan yang lain. Intinya dari sholat duha ini memang sangat disyariatkan. Bahkan pengasuh kami Kiai Haji Ahmad Sadiq Jalali bercerita, dan ini memang dari guru beliau. Ketika itu ada wali santri yang sowan kepada beliau, sambat mengadu terhadap ekonominya yang masih belum stabil. Jadi merasa setiap hari itu kok gak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan istri dan juga keluarga. Akhirnya sowan kepada beliau bertanya, apakah sampean sedang melakukan sholat duha? Ternyata sang wali santri ini menjawab begini padanya, ngapunten ya, untuk sholat duha gak kober, sudah tidak ada waktu untuk saya melakukan sholat duha. Itu kata Santaro, karena sudah merasa pekerjaannya itu sudah terlalu banyak sehingga tak sempat untuk melakukan sholat duha. Akhirnya beliau berkata kepada Santaro, ya ini yang menjadikan ekonomimu atau rezekimu itu masih gak teratur, dalam artian masih serba kekurangan. Mengapa? Karena kamu gak sholat duha. Sehingga beliau memang berpesan betul. Bahkan beliau sampai begini, ayo aku wani ketoran driji lek ekonomimu pancen sumpah nalikane wis sholat duha. Aku berani potong jari ketika sampeyan sudah istiqomah melaksanakan sholat duha, namun rezeki dari sampeyan itu masih terasa selalu kekurangan. Itu ketika beliau. Sehingga ulama-ulama di antara kita itu semua mengajarkan terhadap sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita sebagai pengikut mereka, sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW, kita berusaha semaksimal mungkin, terutama di bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan, kita tingkatkan semua ibadah yang bisa kita lakukan. Demikian